Saya malu sama Mas Rudi nih, pakar kuliner Indonesia loh. Pertama kali join di MasterChef Indonesia di season 12 ini. Kontestannya kayak begini semua masaknya. Pressure test kacang-kacangan. 5 yang tersisa, Manik menyelamatkan diri. So, kita akan mulai tasting satu persatu. Togap. Togap, pertama, let's go. Apa namanya? Lotek Pabaki Bandung, Chef. Pabaki. Walah, ini Togap malah buat lotek. Ini kan asalnya dia. Waduh, ini pasti head to head nih sama aku. Ada pabakinya ada, asli. Pabakinya asli ada, dari kecil saya tumbuh besar di Pasir Koja. Kalau di situ ada terkenal tukang lotek, enak. Jadi harusnya sih enak juga sih. Ya semoga Pak Baki nggak nonton ini ya. Beliau pasti akan sedih melihat loteknya menjadi seperti ini. Bedanya apa sama Pak Baki? Kalau Pabaki Enak, kamu nggak. nggak tahu sih ya. Nah, terus bedanya apa sama Pak Baki? Bedanya ya saya di platingan aja sih Chef. Biasanya kan Campur di sana. dicampur langsung, ini Terus? dipisah-pisah. Isiannya, Kurang lebih sama Chef. Saya pakai 2 kacang. Sayurannya saya pakai kacang panjang, kol, mana ada kol? lotus, sorry. Lotus. Lotus. Kamu jangan banyak bercanda ya. Siap, Chef. Kamu pakai apa aja? Kangkung, terus ada toge, ada wortel, kacang panjang, Ya. selada air. Kol. Hah? Kol? Kupis. Kubis. Itu kol. Ini dari atas sih lihatnya kol, Chef. Ya kamu yang dari bawah lihatnya apa? Itu kubis ya. Bedanya kol sama kubis? Sama, Chef. Berarti itu kol dong. Iya, kol. Kol, jeung kubis, eta sarua, lain beda. Cik, tolong jangan mensplanungtitkan saya, tuh Chef. Bumbu kacang apa aja? Bumbu kacangnya saya pakai 2 kacang, cashew sama peanut. Terus saya goreng, saya tumis. Setelah itu saya satuin sama bawang putih, ada terasi, ada kencur, ada cabai merah besar, ada cabai rawit, ditambah juga ada jeruk nipis. Kenapa pakai terasi? Karena buat menggugah selera aja, Chef. Terus bedanya sama bumbu gado-gado apa dong? Biasanya bukannya gado-gado lebih halus lagi, lebih encer lagi. Lotek dengan gado-gado akan lebih lencer bumbu lotek. Lotek biasanya harus memakai kencur. Ya. Saya pakai kencur juga. Oke. Gado-gado biasanya harus memakai terasi atau rebon. Nah, di sini kamu kencurnya sudah benar. Pertanyaan saya adalah kenapa kamu pakai terasi lagi? Saya nggak bilang ini salah atau benar, saya cuma nanya loh ya. Biasanya selera dengan terasi aja sih, Chef. Maksudnya dengan Pak aroma. Baki pakai terasi. Enggak. Dari judulnya berarti udah salah kan? Ya, Chef. Jadi yang membedakan ini dengan bumbu gado-gado apa? Kencurnya, Chef. Tapi kenapa pakai terasi? Balik lagi, ini kan saya yang buat, maksudnya ala saya, Chef. Ala kamu yang refer ke Pak Baki. Iya, Tapi Pak Baki nggak pakai terasi. iya. Jadi maunya apa? Setahu saya, lotek udah pakai tarasi, Chef. Udah biar apa? Biar wangi, weh. Kalau kamu pakai referensi Pak Baki, penjual lotek yang memang jualan lotek dengan karakter dan khasnya, terus kamu rubah sedikit, tapi itu mirip dengan hidangan lain yang punya karakter seperti itu, kamu jangan asal jiplak atau asal ngarang. Siap, Chef. Ya. Tadi goreng kacangnya seberapa matang? Mateng hampir udah golden brown. Warnanya. Ya, udah golden brown, Chef. Ya. Membantu mengentalkan loteknya pakai apa? Saya pakai gula merah, Chef. Eh, Maaf, gula Jawa. sebetulnya nggak apa-apa ditambahkan, itu emang ciri khas dia ya. Ya. Tapi memang bumbunya terlampau kental. Saya nggak tahu kalau dicampur karena kena sayuran dia akan sedikit ini ya. Tapi cita rasa bumbunya terlalu asam sedikit. Terlalu asam. Kemudian paduan manis sama asinnya sudah bagus. Tekstur sayur-sayurannya. Tekstur bumbunya. Bumbunya. Bumbu kacangnya. Iya.
terlalu halus. Terlalu halus. Iya, terlalu halus. Kamu ulek atau blender? Saya tadi? blend. Oh, Emang ada sih yang halus ya. iya. Oke, Togap, presentasinya saya nggak suka. Dipisah, tapi kamu cecet-brecet kayak begitu. Flavornya masih oke, seasoningnya bagus, bisa dinikmati. Tapi secara tampilan, ini tidak appetizing. Tapi yang jelas itu sausnya terlalu kental untuk lotek. Chef. Ya. Thank you, Togap. Thank you, Chef. Siap, Chef Renata. Kalau ada kesempatan untuk bikin lotek lagi, saya akan nurut sama Chef Renata. Terima kasih. Walaupun masakan Bang Togap dibilang enak sama juri, tapi menurut aku untuk waktu 60 menit cuma rebus-rebus sayur dan bikin sambal itu agak kurang effort sih. Mungkin bisa ditambahin lontong kayak Bang? Ya, selanjutnya Aswar. Jeng, jeng, jeng. Akhirnya aku dipanggil, tapi aku yakin lah mudah-mudahan ini aman. Aduh, jangan sampai ini gara-gara kecap ini jadi masalah. Apa ini? Biar saya tebak. Gado-gado. Gado-gado roll, Chef. Thank you, Chef. Yes. Tadinya mau bilang apa? Sushi roll. Gado-gado sushi. Gado-gado Maaf, Chef. sushi. Maaf, Chef. Thank you, Chef. Sampai bilang gado-gado sushi, Iya, sudah. garpu. Maaf, Chef. Mulai kan ngarang-ngarang. Mana ada gado-gado sushi? Nggak ada gado-gado sushi. Sushi, gado-gado, gado-gado. Jadi ini gado-gado roll. Gado-gado roll, Chef. Enggak, sorry. Ini gado-gado ulek apa gado-gado siram? Gado-gado siram, Chef. Yang nggak ulek, Chef. Jadi abis itu dimasak lagi. Oh iya, di blender, ditumis gitu, Chef. Jadi biasanya sih kalau... Waktu numis kamu tambahkan apa? Air atau santan? Atau santan, air kelapa, ada gula merah, kecap manis, rempah-rempah lagi. Kacangnya pakai kacang apa? Kacang ada 2 versi, ada kacang tanah sama kacang almond, saya jadiin satu. Almond. Almond, Chef. Kacangnya matang dua-duanya. Kacangnya mateng, Chef. Yakin? Saulah. Menurut kamu? Tadi waktu makan matang, Chef. Ini isinya apa aja gado-gadonya ya? Itu bawang merah, bawang putih, kemiri, ada ketumbar juga. Tadi tambahin kencur juga, Chef. Ada asam jawa, Ada ketumbar di dalamnya. ada ketumbar sedikit, Chef. Sayurannya? Sayurannya di situ ada kol, ada wortel, ada kentang, ada labu jipang juga, Chef. Sayur-sayurannya setelah kamu blanch, Saya kasih air dingin, Chef. sempet kamu season nggak? Seasoning di air ininya, Chef. Di airnya, Enggak, di rebusannya. di rebusannya. Di rebusannya, Chef. That's why, Thank you, Chef. nggak rata. Ya. Bumbunya ini kalau dibilang gado-gado yang normal kita sering makan, baik itu gado-gado siram maupun gado-gado ulek ya, warnanya terlampau gelap. Memang kacangnya harus kacang yang digorengnya lebih seperti kacang goreng biasa. Dia hampir hilang rasa kacang-kacangnya karena kecapnya terlampau tinggi. Kenapa kamu kasih kecap? Supaya warnanya lebih menarik sih, Chef. Kayaknya kalau terlalu gelap gini jadi nggak menarik menurut saya. Oh. Ya. Terus ada kacang, beberapa kacang yang kalau gigitnya tadi yang almond dan itu agak langu. Bagusnya sih kalau kamu mau pakai almond, sebenarnya jangan digoreng ya, tapi bisa disangrai atau di oven sampai betul-betul matang. Baik, Chef. Terima. Oke, Aswar, saya masih appreciate kamu ada upaya untuk membuat ini untuk terlihat lebih nice ya. Saya juga suka kamu serve di cobek, Yes, Chef. seperti itu. Hati-hati sama sayur. Kalau kamu memang mau kasih garam ke sayur-sayuran rebus itu ketika proses blanching saja. Atau mungkin ketika direndam air dingin itu terserah. Tapi tidak bisa kamu season begitu saja. Karena kamu mau toss kayak apapun mereka ini basah. Oh, baik. Dia akan menempel garam itu ke beberapa bagian dari sayur. Itu yang tadi jebakan saya dapat. Baik, Chef. Jadinya nggak rata. Hati-hati sama itu. Oke, ini bumbu kacang kamu ini sedikit bermasalah. Di mulut saya, ini benar-benar bumbu halus, ditambah kecap yang kebanyakan, ditambah asam, baru ada remahan kacang. Dia tidak melekat menjadi sebuah bumbu yang legit, gurih, ada sedikit asam, ada sedikit asin, ada sedikit manis rasanya. Legitnya itu kurang dapet. Ini berbahaya sekali posisi kamu sekarang. Karena hidangan sesimpel gado-gado juga akan menjadi senjata makan tuan. Ya.
Oke, Aswar. Ya, Chef. Dan. Thank you, Chef. Aku balik ke bed sih jadi takut ya. Kok bisa jelek ya makananku? Padahal aku udah berharap tinggi nih sama makananku. Waduh, Bang Azwar kurang berhasil mengeksekusi bumbu kacangnya. Gawat nih kayaknya posisi Bang Azwar. Next, Kirana. Soal rasa sih aku sebenarnya yakin ini udah pasti enak. Tapi kalau dari looks-nya, Miku ini problem banget sih jujur. Mari kita tanya anak-anak lulusan luar. Apakah kubis dan kol itu sama? Beda. Kenapa? Kubis. Kubis tuh cabbage. Kol itu cabbage. Oh, kol itu cabbage. Jadi sama atau gap? Beda, Chef. Loh, kamu tadi bilang sama waktu di depan. Kubis sama kol sama apa beda? Beda, Chef. Jawabannya berbeda-beda lagi kan? Tadi bilang sama kan? Jadi jawabannya adalah? Pendapat saya sama. Aku kayak capek banget dengerin Chef Juna sama Togap nih kol kubis. Bentuknya sama, men. Udahlah, gampang-gampang aja. Dibikin gitu, kita jadi confused. Kol sama kubis itu sama atau enggak? Oke. Oh, for the record, kubis sama kol adalah sama. Ya. What is this? Pesto. No, what is this? Angel's Ear, Chef. Kamu mie instan dikasih pesto? Enggak. Aku setuju sih sama kata Chef Juna, Kirana. Kirana, aku ngelihat dish kamu dari atas saya udah nggak pengen makan. Itu kelihatan kering banget dan kayak mie instan, cuma dikasih pesto. Dan ijo-ijo udah. This is not how you make noodles. Terus ini maksudnya apa? Angel hair? Iya. Kirana, ketika kamu tos pasta dengan pesto, apa aja yang kamu masukin? Pestonya udah jadi, Ya. kamu ada pasta, Ya. sudah dimasak. Ya. Terus kamu tos, ada pasta, ada pesto, sama Seasoning. pasta water, Oh iya, pasta water. air. Kamu pakai? Dikit banget. Iya. Hidangan pasta itu sosnya biasanya sebuah emulsion. Itu yang membuat pesto di pasta itu dia berbentuk hampir seperti sos. Bukan seperti mie goreng yang ada minyak-minyaknya keluar. Bahkan oilnya sudah tidak terlihat sekasat mata karena sudah terimulsify dengan air. Flavor pestonya oke, tapi untuk pastanya itu bukan angel hair, itu bakmi. Saya bahas hidangan kamu tuh mulai males sekarang. Wah, Chef Juna bilang kalau udah males komen masakannya Kak Kirana. Separah itu Kak Chef? Nah lo, apa nih? Salah apa lagi nih dia nih? Pada saat kalian audisi, kamu yang paling mencoba menarik perhatian saya bahwa kamu punya experience bekerja di professional kitchen sebagai warrior tanpa henti, tahan banting dengan tiket yang kecit sampai kena lantai. Kamu jual cerita itu sehingga, ya you're right, kamu mendapat perhatian saya. But that's not in a good way. You actually can cook. Terbukti kamu selalu ada di pressure test. Dan sekarang, ini hidangan yang kamu sajikan, ini salahnya berkuadrat-kuadrat. Untuk seseorang yang pernah kerja di professional kitchen, kamu mengharapkan membuat pasta dari scratch dengan alat potongnya. Kalau kamu memang biasa, kamu bisa hand cut pappardelle, nggak akan seperti bakmi. Kamu bisa membuat pesto, oke, fine. Tidak menggunakan chopper seperti itu. Kamu bisa pakai rasio and logika. Bagaimana kamu mau makan itu? That's a soup bowl, that's not a pasta bowl. Terus pastanya juga clumpy. Benar-benar jadi mie aja itu nggak laku kali dijual. Iya maaf Chef, ternyata perspektif saya terhadap kompetisi itu salah. Saya kira lebih mudah dari kerja di kitchen dan ternyata enggak. Ya saya udah langsung aja deh saya ngomong. Dari so far bertiga yang paling bottom antara kamu sama Azwar aja udah. Tinggal nanti pulang berapa dua-duanya pulang. Pulang 3 ya berharap aja kalian nggak ada yang nomor 3. Pulang 1, kamu sama Azwar tinggal berdoa aja. Siapa yang lebih buruk.
Walah, aku pikirnya aku aman. Rupanya kok jadi danger-danger gini. Ya maaf lah, Chef. Tapi tenang, masih ada Tiara. Tiara juga hidangannya kalau dilihat dari sini mah harusnya merem juga udah jadi itu. Ya kalian kuat-kuatan doa aja. It's very disappointing. Kalian itu sangat mengecewakan ya. Ini salah audisi sih, salah orang yang dipanggil. Kalian ini 12 ini. Saya malu sama Mas Rudi nih, pakar kuliner Indonesia loh. Pertama kali join di MasterChef Indonesia di season 12 ini. Kontestannya kayak begini semua masaknya. Malu saya. Oke, Kirana. Tadi waktu kamu menggiling tadi, saya kelihatan sih. Kamu antara dua, bikin mie atau mau bikin pasta. Tapi waktu kamu bilang itu akan disajikan dengan pesto, pasti ini pasta. Tapi waktu kita ambil ke mie terlalu lembek, ke pasta lebih lembek lagi. Terus macadamianya kamu masukkan di sebelah mana? Di pestonya pakai pine nut sama macadamia, Chef. Langsung dimasukkan di situ. Ya, di dalam pestonya. Kamu di apain roast. dulu macadamianya? Macadamianya saya roast, pine nutsnya saya sangrai. Ya, itu masih bisa terlindung karena ada basil di situ ya. Oke, salmonnya tingkat kematangannya bagus. Dan saya kerepotan untuk makan di situ. Andai kata itu enak pun, kita tidak nyaman gitu makannya. Thank you, Chef. Terima kasih Chef Rudy, setidaknya ada sedikit pencerahan di dish aku kalau emang masih ada enaknya. Astaga, Kirana, ini salmon, ikan yang paling versatile, bisa kemana aja dan paling gampang diolah. Chef Rudy bilang sampai nggak nyaman dimakan tuh, aku nggak paham sih gimana. Ya, Tiara, silakan. Aku dipanggil ke depan dengan membawa sate aku yang sepi ini. Semoga hidangan aku bisa menyelamatkan aku dari pressure test. Sate ayam apa? Sate ayam bumbu kacang. Dari kacangnya, aku pakai kacang tanah. Ada 3 kacang. Satu lagi mete, terus sama almond. Kenapa pakai 3 kacang? Pasti istimewa ini nanti jadi. Oh, Chef mau coba aja pakai Gua almond mau juga. coba aja. Gimana kalau hasil cobaan kamu ini pulang? Saya rasa pressure test itu bukan hal untuk mencoba ya. Tadi bukannya ada tusuk bambu juga ya di Tusuk bench bambu, kamu? Terus jadi aku pakai yang kenapa jadinya pakai ini? Takut nanti kalau kegosongan jadi patah kalau kebakar. Ayamnya disesening apa aja? Sebelumnya aku marinate pakai garam sama jeruk nipis dulu, Chef. Terus sekitar 10 menit terus aku bilas. Terus aku marinate lagi pakai soy sauce. Terus sama minyak wijen. Pakai minyak wijen? Untuk marinate-nya. Oh, marinate. Iya. What's wrong? Aduh, juri kok pada ketawa-tawa ya cobain masakanku. Kenapa nih? Ini sate ayam Indonesia kan? Iya, Chef. Ya. Kamu dimasak nggak bumbunya? Kacangnya hanya saya goreng aja terus aku ulek. Nggak bikin bumbunya, habis itu dimasak lagi dengan air? Tidak, Chef. Hanya diulek pakai air panas saja. Ya. Terus bumbunya apa aja? Bumbunya aku pakai bawang putih, bawang merah, sama cabai keriting merah. Daun-daunannya? Nggak ada, Chef. Itu terlalu lemah di bumbunya. Kekuatannya bumbu kamu itu sebetulnya di rasa manis dan asinnya pun juga kurang. 60 menit bikin sate ayam. Kamu yang saya lihat, yang secara waktu kamu nih paling kelabakan di antara yang lain. Dengan hasil makanan yang paling minim dari yang lain. Ada di galeri MasterChef Indonesia, pantas ya? I don't know, Chef. Saya udah bisa skeptis. Oh, pemilihan hidangan yang cukup simpel, berarti dia harus enak sekali. Nggak ada yang spesial sama satenya juga. Ini sebenarnya kalau saya bisa bersuara saat lihat kamu masak tuh saya merintih. Hibachi grill sekecil itu, kamu pakai tusuk kebab dengan daging sekecil itu. Tidak layak. Hah? Buat kebab? Aduh, aku nggak tahu lagi, Chef. Sorry, Chef. Soalnya aku ngeliatnya langsung itu. Kak Tiara,
Kenapa harus pakai yang besi sih Kak? Terus dengan besi sebesar itu dan daging sedikit itu. Emang menyedihkan sih kelihatannya Kak, sorry banget. Nggak ada wangi-wanginya gitu loh dari si bumbu kacang ini. Dan tidak dimasak lagi untuk membuat dia menjadi sedikit lebih pekat, sedikit lebih membuat aromanya keluar. Harus dipancing aromanya dengan cara dimasak lagi sedikit. I don't know what to say anymore. Silakan balik ke tempat. Ya. Thank you, Chef. Iya, aku udah mepet banget tadi untuk mengolah si bumbu kacangnya. Harusnya aku masak lagi. Tapi setelah aku tes sebenarnya udah oke kok rasanya. Aku kayak nggak sanggup ngelihat karena komennya lumayan fatal. Aku ngerti sih kenapa nggak nyatu, karena aku lihat dari atas bukan di blend atau adukannya tuh memang agak sedikit kurang di cobeknya. Oke, Sahra. Aku akhirnya dipanggil juri, aku dipanggil terakhir karena emang aku satu-satunya yang bikin dessert. Semoga makanan aku benar-benar enak dan aku bisa aman. Apa ini? Port Picademia. Picademia stands for pistachio, Got you. macadamia, and almond. Ya. Ya, Sudah pernah buat sebelumnya? belum pernah. Kenapa nekat? Kalau sponge cake-nya kemarin sudah pernah buat, Chef. Oke. Terus kalau portnya terinspirasi sama port tiramisu. Jadi saya gabungkan Yang untuk di sininya kacangnya apa? Tiga-tiganya tadi? almond dan macadamia. Macadamianya di toast dulu nggak? Di toast dulu. Kalau almondnya direbus dulu karena mau di-peel skinnya. Kurang dikit. Yes. Kalau saya prefer macadamianya kamu hancurin, baru kamu toast. Toast. Oh, baik, Terus, Chef. jadi toastnya lebih merata, lebih dapat rasanya karena kamu hajar pakai susu lagi kan. Iya, Chef. Baik, Chef. Now for the whole dish, ini kamu kasih berries juga kan? Iya, Chef. Untuk menambahkan acidity dan balance supaya dia tidak terlalu nutty flavor, betul? Iya, Chef. Bisa lebih lagi si acidity ini supaya benar-benar balance. Di sini mungkin karena kamu pengen naruhnya cantik sehingga kuantitinya masih agak kurang. Karena kalau kita makan the whole cake dengan density seperti itu, meskipun kita sadar ini adalah nut flavor ya, ini bisa mahta, ya, bisa too heavy. Cantik tapi balance pada saat dimakan. Baik, Chef. Bukan hanya balance dari perpaduan warna. Oke? Baik, Chef. Zara, secara keseluruhan tampilnya juga bagus ya. Cita rasanya kalau kita makan semua enak ya. Tapi saya agak kurang suka dengan macadamia susu milk ya. Dia terlalu strong juga rasa macadamianya. Walaupun kamu sudah kasih susu di situ, si berries itu membantu banget, iya. Balance gitu di lidah kita. Thank you, Chef. Itu aja. Tampilannya bagus. Thank you, Chef. In terms of pengolahan kacangnya, saya suka ada banyak ya. Ada yang dijadikan susu di mana mungkin seharusnya idealnya kamu soak ya, kamu rendam dengan waktu sempit, kamu rebus. In terms of teknisnya, ini pengolahannya itu sudah cukup. Di sini hanya sangat disayangkan pada akhirnya itu berat. Kalau mau bikin nut milk, alangkah baiknya kamu benar-benar fokus di nut milk aja. Untuk plating, daripada kamu tuang, sebenarnya kamu bisa soak kue kamu ke susu seperti tres leches cake itu yang emang udah kerendam, memang dia udah becek-becek ada di dasar mangkoknya, dan kamu bisa fokus ke kondimen-kondimen yang lain. Enak tapi berat, Baik, Chef. bisa lebih ringan lagi. Ya. Thank you, Thank you, Chef. Zara. Thank you, Chef. Thank you. Chef Rudy dan Chef Renata bilang kalau aku doing too much dengan susu aku ini. Kayaknya emang penyakit aku di untuk doing too much. Memang macadamianya itu di blend sama susunya. Zara harusnya next kalau mau buat flavoring kayak gitu lagi, kayaknya nuts-nya di-infuse aja deh. Kami sudah mencicipi hidangan kalian di tantangan kacang-kacangan di pressure test ini. Sudah jelas kami berharap ada kreativitas yang lebih dari kalian. So, kita berdeliberasi dulu. We'll see siapa saja dari kalian yang sudah tidak bisa berkompetisi lagi di sini.
Di sini setelah aku mendengar semua peserta pressure test, aku merasa posisiku yang paling gak aman. Dari semua kontestan yang dipanggil, aku cukup pede sih kalau aku bakalan aman karena komentar juri cukup bagus kok untuk di Shaku.